Film akan berfokus pada tim SWAT di mana pada hari itu mereka ditugaskan untuk menghentikan aksi perampokan bank yang dilakukan kelompok bersenjata. SWAT diharuskan bertindak secara smooth karena di dalam gedung tersebut terdapat beberapa sandera. SWAT membagi kelompoknya menjadi dua. Yang pertama yaitu Jim dan Gamble. Mereka masuk dari atap gedung untuk membebaskan sandera. Sedangkan yang lain bersiap di luar gedung untuk mencegah kelompok bersenjata tersebut kabur. He's down. Dengan cukup piawai, Jim dan Gamble berhasil masuk gedung dan mendekati sandera, sedangkan di luar gedung, baku tembak memanas yang mana SWAT harus bertindak arogan dengan melumpuhkan kelompok tersebut karena kelompok tersebut dinilai dapat membahayakan jiwa dan raga warga sekitar. Kembali ke gedung, Jim dan Gamble menuju ke lobi untuk dapat melumpuhkan kelompok onar tersebut. Dengan mulus peluru tertembak dari senapan Gamble, yang mana tembakan tersebut persis bersilaturahmi ke leher tersangka, dan dari momen itulah SWAT mulai dapat menguasai keadaan dan mulai meringkus kelompok begundal tersebut. Tanpa diduga, tembakan api yang dilakukan oleh Gamble dikecam oleh sang atasan yang bernama Fuller karena Gamble menembak tanpa ada perintah dari markas. Perdebatan panjang tidak terelakkan antara sang punggawa Avenger dan Fuller. Gamble beralasan, apabila dia tidak menarik pelatuk, mungkin saja akan ada korban jiwa. Akan tetapi, Fuller yang merasa nyawa warga sipil itu tidak lebih dari seonggok bayam melepas panen itu tidak mau mendengarkan alasan Gamble dan memutuskan untuk memecat Gamble dari satuan kepolisian dan memindahkan Jim ke bagian gudang senjata. This is total bullshit. I said this is bullshit. Really? Stuff lucky Lieutenant Velasquez is standing up. That's it. You're Di ruang ganti, Gamble yang sudah muak dengan Fuller pun mengajak Jim untuk mengemasi barang dan keluar dari kantor tersebut. Akan tetapi Gamble salah sangka. Jim lebih memilih untuk tetap mengabdi di kesatuan polisi walaupun harus dipindah tugaskan. Bak terjun ke dalam palung Mariana yang tidak berdasar, Gamble pun pergi sendiri dengan wajah kecut karena merasa dihianati oleh saudaranya sendiri. Dan Patrick persembahkan SWAT. 6 bulan berlalu setelah kejadian tersebut. Hari-hari dijalani Jim sebagai frontliner gudang senjata yang mana pada hari itu datang seorang sesepuh yang bernama Hondo. Orang ini merupakan orang yang paling dihormati di kesatuan SWAT yang mana dia sedang ditugaskan berkantor sementara di Los Angeles untuk membentuk dan melatih anggota SWAT yang baru, mengingat citra SWAT di mata publik merosot tajam pasca dihancurkan oleh Gamble. That's Hondo. He's old school SWAT. The gold standard of ass kicking. Di arena latihan tembak, Hondo tengah beradu akurasi dengan temannya yang bernama TJ mendapati Jim yang sedang berlatih di sudut arena, di mana Hondo mengajak Jim untuk mengadu akurasi tembakan dengan TJ dengan dia harus mengakui kehebatan Jim yang dapat memenangkan pertandingan tersebut. Here's your winner. Dari bandara Los Angeles, kita diperlihatkan seorang kriminal berkebangsaan Nigeria bernama Alec Montella sedang melewati beberapa pos keamanan untuk dapat keluar dari airport, di mana kedatangan Alec ke Los Angeles tidak lain adalah untuk menumbangkan saingan bisnisnya yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Next. Bertemu di sebuah restoran mewah, Alec disambut oleh pamannya dengan makanan, minuman, serta wanita pulen. Seakan tidak tertarik dengan tawaran sang paman, Alec ujuk-ujuk memberedel leher sang paman dan pergi meninggalkan restoran dengan menunggangi mobil milik pamannya. Tanpa ada rasa berdosa, dia mengelilingi kota Los Angeles dengan enjoy dan arogan sampai dia harus diberhentikan oleh polisi karena dia melanggar marka. Dan setelah polisi mengetahui pemilik mobil tersebut adalah orang bermasalah, polisi memutuskan untuk menahan Alec. I'm visiting the US. Whose car is this? It belongs to my uncle. There's an arrest warrant in that name, and I have to detain you until we can verify who you are.
Keesokan harinya, Hondo mengajak Jim pergi ke Central Park untuk menemui Deacon dan mengajaknya bergabung menjadi tim SWAT. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapatkan laporan adanya penjahat yang melarikan diri. Mendengar keluh kesah tersebut, Hondo dan Jim pun menuju ke TKP untuk memeriahkan suasana. Put your hands behind your back. I got an opening on my SWAT team. SWAT school? Selanjutnya, Hondo mengajak Jim untuk menemui seorang polisi wanita yang bernama Chris Sanchez. Hondo tertarik untuk merekrutnya karena Sanchez ini memiliki mental yang luar biasa kuat. Ditambah lagi Sanchez ini ahli bertarung jarak dekat dengan dibekali kemampuan kemponya yang telah dilatih sejak usia 5 tahun. I look like IAD to you? So you still want to work SWAT? No, I just enjoy applying all the time. Kembali ke markas, Hondo meminta Jim untuk kembali masuk ke tim SWAT. Tidak ada jawaban mau atau tidak dari Jim. Hondo pun menambahkan kata-kata ajaib yang mungkin kalian sering dengar di tongkrongan, yaitu, "Tenang saja, kalau ada apa-apa dengan Fuller, aku yang akan tanggung." Begitu ungkap Hondo. Skaks. Fuller never sign off on it. I want you on my team. Dari kantor, Hondo menyerahkan semua berkas anggota SWAT tim baru. Fuller keberatan dengan kembalinya Jim ke pasukan SWAT. Terjadi perdebatan panjang antara dua polisi berpangkat tersebut hingga di ujung perdebatan itu, Fuller menyetujui Jim masuk ke pasukan SWAT dengan catatan, apabila Jim melakukan kesalahan dalam menyelesaikan misi, Jim sekaligus Hondo akan dipecat dari kesatuan kepolisian. But when you fail, and you probably will fail, Sanchez goes back to traffic and you and your boy Street are playing gone. Oh yeah. Keesokan harinya, Hondo mengumpulkan seluruh calon anggota SWAT yang terdiri dari Jim, TJ, Boxer, Deacon, dan Sanchez. Untuk menambahkan presentasi keberhasilan di setiap misi, Hondo mencuci otak mereka agar mereka patuh kepada satuan dan siap mengorbankan jiwa raga demi keberhasilan misi. Selain itu, mereka dilatih dengan berbagai macam situasi pertempuran untuk meningkatkan skill bertempur, kemampuan bertarung personal, dan tentunya kekompakan tim. Looking for the boat. Isn't that a straight flush? Singkat cerita, Fuller ingin menguji calon tim SWAT terbaru dengan dia akan menguji regu SWAT untuk mengalahkan kelompok perompak pesawat dalam kurun waktu kurang dari 8 menit, dan apabila mereka berhasil menyelamatkan sandera kurang dari 8 menit, anggota SWAT tersebut akan diterima oleh Fuller. Setelah melihat situasinya, Hondo pun membagi tim menjadi dua. Yang pertama adalah Boxer, seorang diri bertugas melumpuhkan perompak yang berada di kokpit, sedangkan yang lain ditugaskan untuk menyusup masuk dari lambung pesawat. Langkah Jim dan kawan-kawan senyap dan efisien, di mana dia dapat dengan cepat mengidentifikasi dan melumpuhkan granat yang terpasang, dan setelahnya mereka mulai masuk ke area penumpang dan menembak semua anggota perompak dengan waktu kurang dari 6 menit. Boxer, one down. Down! Deke? There's one more guy. That's 5. That'll be 6. All clear. Wow. Is that a new course record? Malam harinya di sebuah bar, Jim mengajak Sanchez untuk minum-minum, yang mana di bar tersebut sudah ada gembel yang sedang bermain biliar. 6 bulan nampaknya tidak cukup untuk memadamkan dendam gembel, di mana mereka terlibat percakapan penuh dengan sindiran dan cercaan hingga gembel muak lalu memutuskan untuk pergi dari bar tersebut. Nice. Good, I like it. Really? And it saved yours. Seperti layaknya manusia-manusia normal pada umumnya, seluruh anggota SWAT menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, apabila panggilan dari markas tiba, suka tidak suka mereka harus bergegas ke TKP untuk menjalankan misi, di mana misi kali ini mereka diharuskan untuk menangkap seorang laki-laki yang diduga menjadi pengedar nutrisari palsu. Pelaku yang dibekali senapan laras panjang dan shotgun ini membuat PR tersendiri bagi anggota SWAT. Akan tetapi seketika permasalahan tersebut dapat
terpecahkan dengan mereka menggunakan senjata khusus buatan Jim yang dia beri nama rayuan Ani-Ani. Persis seperti kelakuan Ani-Ani, senjata itu bergerak cepat, ganas, dan solutif dalam menjangkau target sehingga target dengan cepat dapat dilumpuhkan. You know what? I think he might be Polish. Works. Beralih ke Alec Montella, hari ini kebetulan adalah hari pemindahan napi kelas kakap ke penjara Florida. Di tengah perjalanan, bis napi tersebut diberhentikan polisi yang mana tidak mereka sadari, polisi tersebut tidak lain adalah anak buah Alec yang menyamar. Stand by when we confirm. Hondo yang mendapatkan laporan dari markas tentang terputusnya komunikasi markas dengan bis napi pun ditanggapi dengan mencari keberadaan bis tersebut, di mana setelah menemukan bisnya, tim SWAT disambut dengan letupan-letupan peluru dari anak buah Alec. Baku tembak pun tidak terelakkan, di mana momen tersebut dimanfaatkan Alec untuk kabur, akan tetapi Jim dengan cepat dan sigap menyusul Alec dan menangkapnya. Untuk menetralisir suasana, petinggi kepolisian LA mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kejadian baku tembak tadi, di mana peristiwa tersebut seketika tersiar ke seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, Alec yang telah tiba di kantor SWAT bersesumbar di depan kamera wartawan bahwa siapapun, ingat, siapapun yang mampu mengeluarkan dirinya dari penjara akan mendapatkan uang $1 juta. Sontak kriminal-kriminal di penjuru negeri pun terketuk hatinya untuk mencoba membebaskan Alec. $100 million sound good to me. An offer of $100 million. SWAT memiliki rencana untuk mengirim Alec ke penjara Florida dengan menggunakan jalur udara. Helikopter pun diperintahkan untuk mendarat di atap kantor, akan tetapi tiba-tiba helikopter harus tumbang setelah mendapatkan serangan dari seseorang yang tidak dikenal. Melihat kondisi yang carut-marut, Alec pun diamankan kembali ke dalam gedung demi bisa menetralkan situasi. Dari lantai dasar, Fuller bersikeras untuk mengirim Alec saat ini juga demi menaikkan citra kesatuan SWAT. Hal ini membuat Hondo membuat taktik baru dengan mereka akan membawa Alec ke penjara melalui jalur darat dengan penjagaan berlapis. So you good to go? Let's go make the captain look like a hero. Let's load him up! Perempatan demi perempatan terlewati dengan mulus dan tanpa drama, hingga di perempatan ketiga, mereka mendapatkan serangan dari kelompok bersenjata asal Meksiko yang tergoda dengan penawaran Alec tadi. Seketika mobil-mobil polisi mereka sapu dengan tronton, dilanjut dengan mereka menghancurkan seluruh kendaraan polisi menggunakan launcher tanpa mereka ketahui bahwa itu adalah sebuah pengalihan atau taktik yang dibuat Hondo. Malam harinya, Alec dengan kawalan anggota SWAT lengkap keluar dari kantor menggunakan mobil biasa dengan pengawalan helikopter tepat di atas mereka. Our motorcade has been hit. Di perjalanan, Alec mencoba kembali membeli harga diri anggota SWAT, dan siapa sangka setelah Alec membacakan naskah skenarionya beberapa paragraf, hati TJ pun tergerak untuk menyelamatkan Alec, di mana persis di sebuah tikungan TJ berkhianat dengan menodong temannya, yang mana sebelum Alec keluar dari mobil tersebut, mereka dikagetkan dengan kedatangan Gamble yang ujuk-ujuk langsung mengeluarkan Jim dari mobil dan membawa Alec pergi. We're catching up to you, Sarge. Be there, Sarge. Down, 7-0! Entering the... Roger, hang in there! Hang in there! You okay? Setelah Jim dan yang lain dibebaskan oleh Hondo, mereka pun pergi menyusul Gamble dan TJ, di mana menurut informasi yang Hondo dapat, Gamble dan Alec lari menuju ke stasiun kereta api bawah tanah. Dengan kekuatan dan stamina yang tersisa, Jim dan Hondo berusaha mengejar Gamble, akan tetapi hal itu sia-sia karena kereta yang ditumpangi Gamble, Alec dan TJ sudah lepas landas. Always one step behind.
Hondo pun mengunjungi markas untuk menghentikan kereta di stasiun berikutnya, di mana Sanchez dan yang lain bergegas ke stasiun tersebut untuk dapat mengamankan Alec. Namun, lagi-lagi hal yang tidak umum terjadi. Kereta yang ditumpangi Alec tidak kunjung datang. Melihat ada yang aneh dengan situasi tersebut, Hondo dan Jim bergegas mencari tahu keberadaan kereta tersebut dengan menyusuri jalur kereta bawah tanah. Setelah menemukan kereta yang dimaksud, mereka tidak dapat menemukan target yang mana menurut analisa Hondo, mereka kabur melalui saluran pembuangan di bawah rel. Dengan mempertaruhkan nyawa dan orang-orang kesayangan, tim SWAT masuk ke dalam saluran air dasar di mana Hondo tidak dapat berkomunikasi dengan markas karena kehilangan sinyal. Akan tetapi karena keteguhan janji mereka pada satuan dan tugas, mereka memutuskan terus bergerak mengejar dan menangkap target. Di tengah-tengah saluran, Gamble memasang jebakan berupa ranjau aktif agar bisa membakar seluruh anggota SWAT dengan sekali ledakan. Akan tetapi, hal itu sepertinya sia-sia. Anggota SWAT rupanya dapat melewati jebakan tersebut berkat Jim yang sangat jeli dalam melihat situasi. Dari bandara Nigeria, kita diperlihatkan ayah dan ibu dari Alec Montella akan pergi ke Los Angeles untuk membebaskan anaknya yang telah diamankan oleh pihak berwajib. Kembali ke gorong-gorong, Gamble and the team akhirnya menemukan ujung terowongan dan dapat keluar dari saluran air tersebut, yang setelahnya mereka segera menuju ke bandara dan lagi-lagi Jim harus tertahan di ujung gorong-gorong laknat tersebut karena pintu keluarnya sudah dikunci oleh Gamble. Dari markas, Fuller mendapatkan laporan bahwa ada pesawat anomali yang izin untuk mendarat di bandara Los Angeles, di mana setelah mendengar hal tersebut, Fuller yakin itu adalah pesawat yang akan membawa Alec kabur dan memerintahkan seluruh anak buah Fuller untuk menuju ke bandara tersebut demi bisa menggerebek Alec. Setelah beberapa saat berpikir, Jim pun berinisiatif untuk meledakkan gembok tersebut dengan ranjau jebakan dari Gamble tadi. Setelah berhasil keluar dan mendapatkan sinyal, Hondo pun menghubungi markas untuk meminta jemputan. Akan tetapi, Fuller malah memaki-maki Hondo dan dia menuduh Hondo bekerja sama dengan Gamble dalam menyelamatkan Alec, di mana setelah mendengar fitnah tersebut, Hondo memutuskan menuju ke bandara dengan membegal mobil warga sipil. Di tengah perjalanan, Sanchez mendapati sebuah pesawat yang terbang rendah padahal lokasi saat ini masih jauh dengan bandara. Jim yang melihat peristiwa aneh tersebut menganalisa bahwa jet tersebut akan turun di atas jembatan Los Angeles untuk menjemput Alec, dan dari sanalah Hondo merubah tujuan menuju ke jembatan LA. Di ujung jembatan, Alec dan Gamble telah bersiap untuk masuk ke pesawat yang saat ini sedang melakukan proses landing di jembatan. Memang betul-betul anak yang tidak tahu diri. Alec mengeluarkan sang ayah keluar dari pesawat agar bisa menjadi bahan pengalih. Sementara itu, setelah semua penumpang naik pesawat, mereka pun melakukan ancang-ancang untuk terbang. Tim SWAT ujuk-ujuk datang menerjang masuk ke jembatan untuk dapat menggagalkan pelarian Alec. Sambutan peluru dari anak buah Gamble pun tanpa henti menyatroni tim SWAT. Tiba-tiba selamat dari ledakan yang dibuat Gamble, Hondo pun melakukan aksi nekat dengan menambah kecepatan guna menabrak sayap pesawat tersebut agar gagal terbang. Dengan beberapa peristiwa gesekan yang membuat bulu kuduk bergidik, akhirnya burung besi tersebut mengalami gagal terbang akibat sundulan dari Hondo.
Frustasi tidak karuan, seisi pesawat mendapati rencana mereka gagal total. Mereka pun mencoba mengimbangi perlawanan tim SWAT, di mana dengan licik Alec mencoba melarikan diri, namun sepertinya hal itu terlihat sia-sia. Tell Daddy how you want it. Gamble sendiri lebih memilih untuk loncat ke jembatan dengan membawa Sandra, yaitu ibu dari Alec. Melihat Gamble yang berusaha minggat, Jim pun menyusul Gamble untuk membuat perhitungan. Dari atas jembatan, Hondo masuk ke pesawat dan mendapati TJ yang nampaknya sudah putus asa, di mana TJ lebih memilih mengakhiri pelarian ini dengan caranya sendiri. God damn it, Sarge. Kembali ke bawah jembatan, Jim dan Gamble terlibat pertarungan jarak dekat. Terlihat sedikit keraguan pergerakan Jim untuk menghajar Gamble karena dia harus melawan saudaranya sendiri. Akan tetapi lagi-lagi, demi pekerjaan dan penghargaannya yang akan dia dapat setelah dia menuntaskan kasus ini, Jim dapat memenangkan pertarungan saudara tersebut dengan menabrakkan tubuh Gamble ke kereta api yang sedang melintas. Dari atas jembatan, tim SWAT dikejutkan dengan Fuller yang telah berada di TKP. Seakan tidak mau melihat wajah sang atasan yang sedang menunggangi keberhasilan bawahannya, mereka memutuskan untuk segera melanjutkan pengantaran Alec ke penjara melalui jalur darat. Dan film pun tamat. Tidak ada kata-kata mutiara pada video kali ini. Patrick mendedikasikan segmen terakhir kali ini untuk men-shout out dua partner yang telah membantu edit video di channel ini, yaitu Dimski dan Sayu, di mana dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan mereka berdua telah lancar menjalankan pernikahan. Tidak ada kata lain, doa terbaik untuk keluarga baru kalian dan semoga selalu diliputi keberkahan dalam menjalani kegiatan berumah tangga. Selain itu, terima kasih untuk subscriber dan seluruh penonton di channel ini. Absen dong kalian dari kota mana? Sekian video kali ini. Patrick beserta kru undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum dan bye.